Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan informasikan dua kabar berasal dari jpnn.com berkaitan dengan guru honorer. Yang pertama adalah kabar gembira, yaitu DPR minta minimal 600.000 formasi P3 guru untuk honorer negeri. Nah, ini masih dalam satu rangkaian ya perjuangan dari Komisi 10 untuk menuntaskan guru honorer di sekolah negeri. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya coba bacakan. Jadi, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda meminta Kemendikbudristek memprioritaskan guru honorer negeri dalam rangka rekrutmen P3K 2021 ya. Nah, kemudian dia meminta semua guru honorer negeri diangkat terlebih dahulu menjadi P3K. Politikus PKB ini menyebutkan dari kuota 1 juta P3 guru sebaiknya 600.000 hingga 700.000 kuota diberikan untuk guru honorer negeri. Ini agar semangat meningkatkan status guru honorer negeri benar-benar direalisasikan, kata Saiful Huda kepada jpnn.com di hari Jumat ya. Selanjutnya, sisa formasi P3K jumlah 300.000 sampai 400 diberikan kepada guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru. Nah, hal itu bertujuan untuk menjaga ketersediaan guru di sekolah swasta. Dia menyebutkan rekrutmen P3 guru tahap 2 berdampak pada banyak guru swasta yang bermigrasi ke sekolah negeri. Hal itu menurut Huda sesuai dengan pengaduan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS ya, yang beberapa waktu lalu juga telah kami sampaikan ya sebuah video berkaitan dengan BMPS yang mengeluhkan juga terkait dengan guru-guru swasta yang hilang ya, yang telah diambil oleh sekolah negeri. Nah, itu pula yang mendorong kami Komisi 10 meminta Kemendikbudristek dan Panselnas mengevaluasi pelaksanaan seleksi tahap 1 dan 2. Nah, evaluasi tersebut harus dilakukan sebelum tahap 3 digelar. Langkah itu menurut Huda untuk mengurangi masalah pasca seleksi dilakukan. Kami mendapatkan pengaduan dari guru honorer negeri, padahal kami sudah meminta agar ada evaluasi tahap 1 dahulu. Faktanya, kata Huda, di tahap 2 juga bermasalah. Malahan guru honorer negeri tersingkir dari sekolahnya karena kalah ranking dengan peserta bersertifikat pendidik. Nah, ini untuk informasi yang pertama. Komisi 10 masih bersemangat untuk memperjuangkan ini ya, memperjuangkan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri, karena memang dampaknya ya sungguh terasa ya, karena guru-guru honorer di sekolah negeri ketika tidak bisa lolos maka akan terdepak ya, akan tergusur oleh yang lolos ya atau mengisi jabatan di formasi tersebut. Dan di tahap 2 sebagian besar adalah guru-guru swasta yang bersertifikat pendidik. Masih berkaitan dengan berita ini, ada hal yang mengejutkan ya, bahwa di sini dikabarkan bahwa guru honorer gagal P3K harus teken fakta integritas. Poin terakhir parah banget ya. Nah, ini kita coba bacakan. Ketum FGHN LPGSI Hetty Kustrianingsih mempertanyakan kebijakan para kepala sekolah yang dinilainya ingin menyingkirkan para pendidik. Para guru honorer yang tidak lolos formasi P3K guru diminta menandatangani fakta integritas yang sudah dibuat pihak sekolah, namun isinya seolah-olah merupakan kerelaan para guru honorer. Benar-benar jelas dunia sudah terbalik. Masa guru honorer disuruh tanda tangan di atas materi Rp10.000 yang materinya dibeli guru honorer sendiri, kata Hetty kepada JPNN. Dia menilai kepala sekolah cuci tangan sehingga dengan fakta integritas itu bisa menjadi bukti bagi sekolah bahwa guru honorer sendiri yang minta mundur, bukan atas permintaan sekolah. Hetty mencontohkan fakta integritas yang dikeluarkan salah satu SMP negeri di Cikoneng, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Fakta integritas yang harus diteken guru itu diteken guru tersebut ya, menyatakan 1. bersedia melaksanakan tugas sebagai guru dengan beban kerja sesuai SK pembagian tugas guru dalam kegiatan pembelajaran yang ditekan kepala sekolah. Bersedia memiliki kehadiran di kelas atau pada saat jam tatap muka minimal 90%.
Nah, kemudian untuk ini masih wajar ya. Untuk poin ketiga, bersedia membuat perangkat pembelajaran. Ini sudah menjadi barang tentu ya, pekerjaan dari salah satu tugas dari guru ya. 4. Bersedia membuat dan melaksanakan program kegiatan evaluasi. Ini juga wajar. Menerima gaji sesuai dengan kebijakan kepala sekolah. Kemudian bersedia mendukung program visi misi sekolah. Dan yang ke-7, siap diganti apabila datang tenaga guru PNS atau P3K. Nah, ini untuk poin 7. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau di seleksi tahun 2021 ini P3K ini ya, teman-teman guru honorer tidak lolos, maka akan siap diganti ya. Nah, permasalahannya adalah kemudian kemana guru honorer ini ya? Kemana? Apakah diberhentikan sebagai guru atau bagaimana? Ini perlu ada kebijakan ya, kebijakan tersendiri dari pemerintah dalam hal ini ataupun dari sekolah ya. Yang paling singkat adalah kebijakan dari sekolah dengan misalkan tetap guru tersebut ada walaupun tidak memiliki jam cukup banyak, yang terpenting masih terdaftar di Dapodik ya. Setelah itu kemudian di tahun 2022 P3 guru tahun 2022 bisa untuk guru tersebut mengikuti seleksi kembali ya. Kalau misalkan langsung dikeluarkan dari Dapodik, tentunya ini sangat riskan ya, karena guru honorer tersebut yang tidak lolos di tahun 2021 kemungkinan besar tidak bisa ikut ya di tahun 2022, karena memang basis datanya untuk seleksi P3 guru adalah Dapodik. Poin 1 sampai 6 bisa diterima, namun poin akhir ini parah banget, nggak manusiawi sekali, seru Heti. Dia pun meminta para Kepsek jangan menindas guru honorer, apalagi mereka bekerja bukan baru sehari 2 hari. Para guru honorer yang tidak lulus P3K guru tahap 1-2 juga bukan karena mereka bodoh, tetapi lantaran formasinya terbatas. Nah, ini juga hal yang perlu ditindaklanjuti ya oleh, dalam hal ini adalah pemegang kebijakan ya, baik itu Kemendikbudristek ataupun pemerintah dalam hal ini secara umum ya, karena seleksi P3 ini ternyata juga membawa dampak yang cukup signifikan ya. Banyak sekali perdebatan ya, kemudian banyak sekali masalah yang timbul. Ini baru di seleksi tahap yang kedua saja. Ini sudah banyak tadi ya guru-guru swasta yang berpindah ke sekolah negeri sehingga sekolah swastanya habis ya gurunya. Dan kemudian belum lagi guru-guru honorer yang tidak lolos dan nanti akan dikemanakan. Ini harus jelas ya dari pemerintah, sehingga memang semangat untuk menjadikan guru honorer ini meningkat dalam status dan juga dalam kesejahteraannya memang benar-benar tepat sasaran. Kemudian bukan malah dalam tanda kutip menyingkirkan ya guru honorer, sebagian guru honorer yang memang tidak bisa lolos di seleksi P3K. Nah, semoga ini nanti akan ada kebijakan ya dari pemerintah yang memang pro honorer, sehingga memang semangat untuk menyelesaikan guru honorer ini itu memang terwujud ya. Jikalau dulu diprogramkan sampai 2023, maka menurut hikmat kami ya, guru-guru honorer yang sekarang sudah terdaftar di Dapodik ya harus tetap ada di sana, sehingga nantinya sampai tahun 2023 untuk seleksi P3K guru, nah teman-teman honorer ini masih bisa mengikuti seleksinya. Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.